Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman sekalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Senang rasanya kembali dapat berjumpa dengan kalian semua pada pertemuan ke-7 mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melangsungkan perkuliahan daring ini yang dibina langsung oleh Bapak Dr. Randes Andi Mapingcara MPD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5. Saya sendiri Nurul Istiqamah selaku pemateri pertama, dan ada juga saudari Lita Wahdini sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir saudari Cindy sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Motivasi dan Teori Motivasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi mengenai motivasi dan teori motivasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian motivasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian motivasi menurut para ahli. Yang ketiga, untuk mengetahui unsur motivasi. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui level atau tingkatan dalam motivasi. Yang kelima, untuk mengetahui tujuan motivasi menurut Melayu SP Hasibuan. Yang keenam, untuk mengetahui jenis-jenis motivasi. Yang ketujuh, untuk mengetahui proses motivasi. Selanjutnya yang kedelapan, untuk mengetahui model motivasi. Dan yang kesembilan, untuk mengetahui teori motivasi. Yang kesepuluh, untuk mengetahui arti penting motivasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui teori motivasi menurut para ahli. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama mengenai pengertian motivasi. Motif berasal dari bahasa Latin yaitu movor yang berarti bergerak, atau to move yang berarti kekuatan dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Terlepas dari beberapa definisi tentang motif di atas, tentu kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah suatu dorongan dari dalam diri individu yang mengarahkan pada suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu pula. Selanjutnya, materi kedua mengenai pengertian motivasi menurut para ahli. Adapun para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian motivasi ialah yang pertama, menurut Terry dalam Mukjizat tahun 1984, motivasi adalah keinginan di dalam diri individu yang mendorong individu untuk bertindak atau kegiatan lainnya yang menimbulkan suatu perubahan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menurut Chung dan Megison adalah motivasi merupakan perilaku yang ditujukan kepada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan, serta motivasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan performasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir, menurut Hedge Rathman dan Saud Husnan adalah motivasi merupakan proses untuk
mencoba mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi, dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya definisi motivasi itu mempunyai pengertian yang sama, yakni motivasi merupakan unsur dorongan dan keinginan dari dalam diri seseorang untuk mengejar suatu tujuan. Selanjutnya kita beralih kepada materi ketiga menyangkut unsur motivasi menurut M.C. Donald dalam Hamalip tahun 1992. Menurutnya terdapat 3 unsur yang berkaitan dengan motivasi, yaitu yang pertama, motif dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi seseorang. Misalnya, adanya perubahan dalam sistem pencernaan akan menimbulkan motif lapar. Dan yang kedua, motif ditandai dengan timbulnya perasaan atau afektif arousal, misalnya karena seseorang tertarik dengan tema diskusi yang sedang diikutinya, maka dia akan bertanya. Dan yang ketiga, motif ditandai oleh reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian pada materi keempat mengenai level tingkatan motivasi. Ada beberapa level tingkatan dalam motivasi, yaitu yang pertama level paling rendah. Mengapa level ini dikatakan sebagai level paling rendah? Karena pembakaran semangat dan motivasi di level ini hanya akan mempengaruhi peserta didik saat menyimak motivasi yang diberikan oleh trainer atau pemberi motivasi. Setelah itu pengaruhnya tidak akan sekuat dan seberpengaruh saat disampaikan oleh trainer. Dan yang kedua, level mindset atau pengaturan pada pikiran. Ini dilakukan oleh diri sendiri untuk menciptakan semangat dan motivasi untuk diri kita sendiri. Level ini lebih tinggi daripada sebelumnya, karena pada level ini kita sudah mampu mengatur apa saja yang menjadi bahan bakar semangat dan alasan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, level skill atau job, yaitu kemampuan dan pekerjaan. Saat kita sudah mengetahui apa yang mampu kita lakukan dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan, maka kita akan secara otomatis mendapat semangat dan alasan untuk menghasilkan yang terbaik dalam sasaran kita atau pekerjaan kita. Dan yang terakhir, level paling tertinggi yaitu level power. Mengapa disebut sebagai level tertinggi? Karena pada level ini, seseorang yang telah mengatur mindsetnya mampu melaksanakan job atau pekerjaannya dengan baik. Ia akan menjadi energi yang lain. Maksudnya di saat energinya habis, ia tahu kapan dan bagaimana seharusnya ia mengisi ulang energinya. Sedangkan di saat energinya sudah terisi penuh, ia mampu menyalurkan energi untuk orang lain. Selanjutnya dapat kita lihat pada materi kelima ini mengenai tujuan motivasi menurut Melayu SP Hasibuan. Tujuan motivasi menurut Melayu SP Hasibuan tahun 2005 terdapat 9 tujuan motivasi, yaitu yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Kemudian kita beralih kepada materi selanjutnya mengenai jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku untuk dibacanya. Sebagai contoh konkret, yaitu seorang siswa melakukan belajar karena betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh misalnya pacarnya atau temannya.
Selanjutnya pada slide ke-11 ini membahas mengenai proses motivasi. Yang pertama, tujuan. Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi. Misalkan dalam sebuah perusahaan, baru kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan yang baik. Dan yang kedua, mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Dan yang ketiga, komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. Dan yang keempat, integrasi tujuan. Proses motivasi perlu menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Dan kelima, fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan seperti memberi bantuan kendaraan kepada salesman. Dan yang terakhir yaitu teamwork, yaitu manajer harus membentuk teamwork yang terkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork penting karena dalam satu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian-bagian. Baik, saya Cindy selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya. Dapat kita lihat pada slide ke-12 ini mengenai model-model motivasi yang terdiri dari 1. Model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah intensif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, maka semakin besar penghasilan mereka. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Pada model ini, manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pada model ini, karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam. Bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama, teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja dari pagi sampai sore karena Anda tahu bahwa Anda akan diberikan intensif berupa gaji. Jika Anda tahu akan mendapatkan penghargaan, maka Anda pun akan bekerja lebih giat lagi. Yang dimaksud insentif bisa tangible ataupun intangible. Seringkali sebuah pengakuan atau penghargaan menjadi sebuah motivasi yang besar. Yang kedua yaitu dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanyalah masalah seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangannya, tubuh akan bereaksi. Sebagai contoh, saat kita sedang haus, kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup dingin kesukaan kita. Perut kita akan menjadi lapar saat mencium bau masakan favorit kita. Bisa dikatakan ini adalah dorongan atau fitrah bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup. Yang ketiga yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow, sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, sampai pada kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang keempat itu takut kehilangan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan. Takut kehilangan adalah
Ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Misalnya, seseorang yang termotivasi berangkat kerja karena takut kehilangan gaji. Ada juga orang yang giat bekerja demi menjawab sebuah tantangan. Dan ini termasuk faktor kepuasan. Konon, faktor takut kehilangan lebih kuat dibandingkan meraih kepuasan. Meskipun pada sebagian orang terjadi sebaliknya. Yang kelima yaitu kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting atau penetapan tujuan. Selanjutnya yaitu arti penting motivasi. Motivasi memiliki peranan yang penting dalam proses pendidikan, baik bagi pengajar maupun siswa. Seorang pengajar perlu memiliki motivasi agar dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswanya. Sedangkan bagi siswa, motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar, sehingga siswa terdorong untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa tersebut senang belajar dan mendapat prestasi yang baik. Seorang mahasiswa perlu memiliki motivasi belajar, karena terkadang sebagian besar orang mengalami penurunan keinginan untuk belajar ketika di perguruan tinggi. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan, karena dengan adanya motivasi, kita akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri sendiri atau orang di sekitar kita, tetapi juga dapat diberikan kepada para karyawan untuk mengembangkan rasa semangat dalam berproduktivitas. Dengan adanya motivasi, baik itu berupa uang sebagai gaji ataupun penghargaan berupa penganggapan terhadap apa yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam pekerjaannya. Dengan adanya motivasi yang diberikan manajer kepada bawahannya, itu akan mendorong bawahan untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sebaliknya, jika seorang manajer tidak memberi penghargaan apapun kepada bawahannya, sedangkan bawahan tersebut sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka semangat kerja bawahannya tersebut sedikit demi sedikit akan menurun dan akan berakibat juga pada proses produktivitas. Akhirnya kita sampai pada pembahasan materi yang terakhir mengenai teori-teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori motivasi Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg yang dikenal dengan teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor Huygens, faktor ekstrinsik, dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor Huygens memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, dan termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori motivasi Douglas McGregor. Yaitu teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan 2 pandangan manusia yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 penggandaian yang dipegang manajer. Yang pertama, karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Yang keempat yaitu teori motivasi Virum atau teori harapan.
Teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang ketiga itu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Baik, adapun ucapan terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih terkhususnya kepada Bapak Dr. Andes Andi Mapin Chandra MPD dan juga Bapak Andi Wahid SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan. Karena berkat pengetahuan dan pengajaran yang diajarkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi motivasi dan teori motivasi dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik meskipun ada beberapa hambatan dalam prosesnya. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan juga mengamati hasil kerja dari kelompok kami. Kami sangat menunggu saran dan masukan dari teman-teman audiens. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan materi, kami meminta maaf karena kami hanya manusia biasa dan tak luput dari kesalahan, dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.